Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Allahu Akbar. Kawan-kawan seperjuangan Aliansi Buruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas topik Indonesia darurat liberalisasi sumber daya alam. Sebuah kabar yang membuat kita prihatin bahwa Jokowi menyambut baik rencana Tesla yang akan menyelesaikan kesepakatan untuk berinvestasi di Indonesia. Kepercayaan diri Jokowi ia ungkapkan setelah menawarkan insentif mulai dari keringanan pajak hingga konsesi penambangan nikel di Indonesia kepada produsen mobil Amerika Serikat tersebut. Kepercayaan juga ia ungkapkan terkait keunggulan yang dimiliki Indonesia, seperti memiliki cadangan nikel besar dan pasar atau konsumen yang menjanjikan. Jokowi berjanji memberikan konsesi nikel kepada Tesla kalau mereka mau berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa Tesla telah membeli nikel Indonesia sebesar 5 miliar US dollar atau setara dengan 74,5 triliun rupiah. Namun kenyataannya perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat itu menandatangani kontrak pembelian nikel bukan dengan perusahaan Indonesia, melainkan dengan dua perusahaan asal Cina, yaitu Zhejiang Huayou dan CNGR Advantage Material. Zhejiang Huayou menandatangani perjanjian kerangka kerjasama dengan PT FEL Indonesia untuk pengembangan proyek pengolahan high pressure acid leaching atau HPL di Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara pada 24 April 2022 lalu. Sedangkan CNGR Advantage Material ini telah berinvestasi dalam dua proyek nikel mid dengan Rukeza tahun lalu di Sulawesi dengan total kapasitas tahunan 60.000 ton. Perusahaan juga mencapai kesepakatan dengan raksasa nikel yaitu Sangsan Holding Group yang akan memasok produksi sebanyak 40.000 ton. Luar biasa. Transaksi ini sejatinya, dulur, telah menginjak-injak kedaulatan negara Indonesia. Mengapa? Karena Elon Musk sebagai pemilik Tesla lebih memilih bertransaksi dengan perusahaan Cina daripada perusahaan Indonesia sebagai pemilik nikel yang sesungguhnya. Keuntungan besar jelas masuk semua ke kantong perusahaan Cina. Sekali lagi, keuntungan semuanya masuk ya ke kantong perusahaan Cina. Ya. Keuntungan besar ya, luar biasa. Ya. Namun demikian, juru bicara Menko Marves Jody Mahardi mengatakan bahwa Indonesia ini akan diuntungkan karena pabriknya ada di Indonesia. Menurutnya, negara diuntungkan dengan tersedianya lapangan pekerjaan, penerimaan pajak, bertambahnya devisa negara, hingga mendorong industrialisasi. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Menurut data United States Geological Survey atau USGS Amerika Serikat, pada 2021 produksi nikel Indonesia mencapai angka 1.000.000 metrik ton hingga 34,04% nikel dunia berada di Indonesia. Sebanyak 90% cadangan nikel Indonesia tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Sayangnya, dulur, mayoritas perusahaan tambang nikel dikuasai oleh asing. Misalnya PT Indonesia Morowali Industrial Park, disingkat dengan IMIP. Ini menguasai
50% produksi hilir nikel. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Sanghan Steel Holding asal Cina, yaitu 66,25%, dan perusahaan lokal PT Bintang 8 Mineral, yaitu 33,75%. Selain itu, perusahaan Cina lainnya, yaitu PT Virtu Dragon Nickel Industry, ini menguasai 11% produksi. Dulur, perusahaan milik Indonesia sendiri hanya menguasai kurang dari 30%. PT Inco ini hanya mampu menguasai 22% dan PT ANTM 7%. Artinya hampir 70% penambangan nikel ini dikuasai perusahaan Cina. Luar biasa. Ini pula penyebab Tesla lebih memilih membeli nikel langsung ke perusahaan Cina yang menambang di Indonesia. Dulur, padahal seiring perkembangan mobil listrik secara global, sebagai penghasil terbesar bahan baku baterai, yaitu dalam hal ini nikel, Indonesia seharusnya ini bisa menjadi pemain utama. Mirisnya hal ini hanya mimpi pada siang bolong, karena asinglah yang makin mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dulur, dari peta penguasaan tambang nikel di tanah air yang terus bergeser, tampak PT ANTM misalnya, ini pada 2014 lalu, itu menguasai 19% tambang nikel. Pada 2021, ini menyusut hanya 7%, sedangkan penguasaan perusahaan asing semakin membesar. Ada teori mengenai suatu paradoks, yaitu ketika negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam justru kesejahteraannya masyarakatnya buruk, serta pertumbuhan ekonominya lebih rendah ya daripada negara-negara lainnya. Teori ini nyatanya terjadi di Indonesia. Makin banyak perusahaan asing yang bercokol di tanah air, tetapi kehidupan masyarakat malah makin sengsara. Misalnya saja Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang kini menjadi sorotan lantaran akan menjadi kawasan industri terbesar di Indonesia. Di sana Tesla, selaku perusahaan otomotif listrik terbesar di dunia, akan membangun pabriknya. Sementara itu pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar hanya seputar pekerjaan di bawah UMR, karena dianggap sesuai dengan kompetensi para petani. Itu pun dengan jumlah lowongan yang jauh lebih sedikit daripada petani yang kehilangan sawahnya. Patut dipertanyakan, benarkah investasi akan membuka lowongan pekerjaan? Dulur, belum lagi urusan pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Sungai-sungai tercemar, daerah resapan berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Akhirnya berkali-kali Batang terkena bencana banjirop. Belum lagi eksternalitas akibat kawasan industri, seperti prostitusi yang semakin menambah deretan hitam pembangunan ala kapitalisme. Ini baru bicara kawasan industri. Bagaimana dengan kawasan pembangunan? Ternyata sama saja, bahkan lebih memprihatinkan. Dulur, jaringan advokasi tambang atau JATAM menyatakan aktivitas penambangan nikel oleh perusahaan Cina di Morowali telah menyebabkan banjir bandang, serta ratusan rumah dan fasilitas umum rusak parah. Adanya amnesti pajak turut menjadikan perusahaan asing bisa mengeruk tambang tanpa membayar pajak. Luar biasa. Sedangkan terkait devisa, sebanyak 5 miliar US dollar dari Tesla pun tidak masuk ke kantong negara. Semua masuk ke kantong perusahaan Cina. Luar biasa. Selain itu percuma saja industrialisasi tinggi jika dari hulu ke hilir tidak dikendalikan oleh negara. Apakah ini yang namanya investasi asing menguntungkan? Oleh karena itu, memiliki sumber daya alam yang melimpah belum tentu menjadikan rakyatnya makmur sentosa. Oleh karenanya, pengerukan tambang nikel yang menyebabkan berbagai kerusakan berat ini
hanya bisa selesai tatkala paradigma kebebasan kepemilikan diubah menjadi kepemilikan yang dibatasi. Paradigma dalam tanda kutip penguasa berdiri bersama pengusaha juga harus diubah menjadi berorientasi melayani dan melindungi rakyatnya. Inilah paradigma Islam. Hak rakyat akan diatur agar tidak dieksploitasi individu atau swasta. Pengelolaan barang tambang yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diberikan kepada swasta ataupun asing karena dapat menyebabkan kemudaratan, yaitu rakyat tidak bisa mendapatkannya dengan mudah dan merata. Begitupun paradigma politik. Islam akan menjadikan penguasa berdiri bersama rakyat. Ini karena fungsi utama penguasa adalah pelindung dan pengurus umat. Penguasa akan berdiri di garis terdepan dalam mensejahterakan rakyatnya. Walhasil, penerapan Islam dalam bingkai syariah Islam merupakan harga mati demi kehidupan umat manusia yang lebih baik. Kawan-kawan, Aliansi Buruh Indonesia, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai ketemu lagi di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.